Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi qad a'tana ni'mah wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah materi yang tidak kalah pentingnya terkait dengan thaharah atau secara psikologis kita sebut sebagai upaya tazkiyatun nafs. Karena thaharah dalam pengertian yang sesungguhnya dia sangat luas dan dapat dimaknai secara kafah dan holistik. Karenanya pada kesempatan ini kita tidak mengulas lagi atau menjelaskan terkait apa yang kita maksudkan dengan taharah. Karena pada sesi yang lalu kita sudah sampaikan makna-makna simpulan dari taharah dalam pengertian letterlek. Kali ini kita coba menghurai bagaimana menjelaskan tazkiyah an-nafs dalam kaitannya dengan thaharah. Paling tidak ada 5 aspek yang harus kita sama-sama jauhi agar kita dapat mewujudkan apa yang kita sebut sebagai takhalliyatun nafs. Pertama, upaya kita untuk bersikap tegas dan komprehensif dalam meninggalkan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan keangkuhan dan kesombongan diri. Angkuh seperti yang kita tahu bahwa banyak orang yang terjebak dengan keangkuhan dan kesombongan diri akhirnya menyesal, akhirnya rugi sendiri, bukan saja dapat merugikan jasmani, lebih dari itu bahkan telah merugikan kondisi mental, sehingga kita rasakan bahwa banyak orang yang terjebak dengan perkara-perkara buruk ini lalu kemudian binasa pada saat di mana dia tidak berdaya lagi. Apabila kita tilik sejarah, kita telah mengetahui begitu Fir'aun perkasanya, begitu Namrud lebih perkasa, Qarun lebih perkasa, tetapi kemudian mereka binasa terlululantakkan oleh kondisi, oleh sebab satu perkara yang kita sebut dengan keangkuhan, keegoan, kesombongan yang melekat pada pribadi-pribadi yang kita sebutkan tadi. Apabila kita merasakan bahwa keangkuhan telah melululantakkan banyak orang, maka pada hari ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bahwa keangkuhan pasti merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan alam. Apabila kita sendiri rugi, orang lain juga rugi, alam lingkungan kita rugi, maka apalagi daya kita. Semua rugi oleh sebab kita angkuh. Di era ini di mana ketika kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah untuk menjadi seorang kaya, lalu sombong, maka kekayaan kemudian tidak memelihara kita,
tidak menjaga kita, dan bahkan kekayaan itu menjadi bumerang dan akhirnya kita merana sengsara oleh sebab kita tidak dapat menggunakan harta kekayaan sebagai sebuah amanah bahwa kita wajib hukumnya untuk mengatakan bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Demikian juga jabatan. Banyak orang yang memiliki jabatan ketika dia sudah duduk pada suatu posisi yang tinggi, dia lupa bahwa bawahan realitasnya selalu berdoa untuk keselamatan pimpinannya. Tetapi ketika pimpinannya angkuh, sombong, pongah, maka bawahan tidak dapat mengurai benang merah. Ketika itulah dia mulai mengatakan dirinya telah dizolimi. Ketika dia dizolimi, maka Allah akan kabulkan permintaan, permohonan, dan doa-doa yang bersangkutan untuk sang pimpinan yang pongah, yang angkuh, dan kemudian tidak berdaya ketika diberikan Allah ujian dan cobaan yang berat. Bisa saja diturunkan dari jabatan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bertazkiyatun nafs atau bertakhalliyatun nafs, di mana hati kita, sikap kita, pribadi kita sunyi tadi dari angkuh, maka yang kedua kita harus terhindar dari sifat dendam. Dendam adalah perkara-perkara yang terkait dengan keinginan kita untuk melampiaskan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Ketika kita merugikan orang lain dengan bersifat dendam, ingin melampiaskannya, yang akhirnya tersakiti, tetapi tidak terhenti ketika kita sudah dapat melampiaskan dendam kita dan orang tersakiti, orang sengsara, orang binasa. Karena pada prinsipnya ketika orang tersakiti, dia akan melakukan aksi baru yang dapat merugikan diri kita sendiri. Apabila berpanjang-panjang, dendam yang berpanjang-panjang yang tidak berkesudahan, maka kita cenderung menjadi pelampiasan baru dari sikap dendam di mana kita sudah menyakiti orang lain. Karena itulah dendam adalah malapetaka besar yang harus kita terus-menerus hindarkan diri dari menyipati sifat-sifat yang merugikan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah sebuah sifat berbangga-bangga diri bahwa kita aja yang hebat, orang lain tidak. Kalau kita saja yang hebat, mana mungkin dan mustahil adanya ketika kita tidak ada pembanding. Kita hebat, pastilah ada pembanding siapa dan mengapa. Lalu kemudian kita dikatakan orang hebat. Kalau kita saja yang hebat, berarti tidak ada pembanding dan kita sesungguhnya adalah manusia kerdil yang tidak berdaya apapun. Kenapa kita mengatakan si A hebat? Karena di sisi lain ada orang yang lemah, ada orang yang serba kekurangan, ada orang yang tidak mampu melakukan sesuatu kebaikan dan bahkan melakukan keburukan-keburukan saja. Nah, ketika itulah kita katakan seseorang hebat karena telah melahirkan sebuah kreasi, sebuah daya upaya dan cita rasa yang begitu disampaikan oleh orang lain bahwa dia memang hebat.
Yang keempat adalah hasad. Sifat hasad atau iri hati, dengki, melihat orang senang melihat orang susah. Ini perilaku buruk yang berkembang biak di tengah-tengah masyarakat kita. Penyakit ini harus kita sama-sama hindarkan agar kita semua sama-sama menikmati hidup yang tidak lama. Bahkan kita tidak bisa menghitung kapan atau memperkirakan kapan, atau kita mungkin saja setelah melakukan sesuatu 1 jam setelah kita melakukan, dan bahkan setengah jam, bahkan beberapa menit saja, bahkan hitungan detik kita sudah kemudian meninggalkan alam jagat ini untuk menuju alam yang baka di akhirat kelak nanti, yang akan kita pertanggungjawabkan semua aktivitas kita, semua amalan kita di hadapan mahkamah Rabbul Jalil. Saudara sekalian, yang terakhir adalah sifat riya. Riya ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya bahwa sifat riya adalah sifat yang identik dengan syirik khafi. Syirik khafi adalah bagian yang tidak terampuni ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan ini tidak kita lakukan dengan lillahi ta'ala, maka dipastikan di akhirat kelak nanti Allah akan pertanyakan bahwa Anda melakukan sesuatu karena orang lain. Karena itu pahalanya silakan diminta kepada siapa yang kita melakukan pamer atau riya dimaksud. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.